Oke, kali ini kita akan membahas berita yang sedang heboh di Thailand yang menggegerkan seluruh warga di sana. Bayangkan, sebuah tempat yang selama ini dianggap paling suci, tempat meditasi, pencarian kedamaian, dan pelepas nafsu duniawi. Tapi ternyata, justru di tempat itu tersimpan skandal yang mengguncang satu negara. Inilah kisah nyata yang terjadi di Thailand. Skandal hubungan terlarang yang melibatkan 9 biksu direkam secara diam-diam dan jadi kasus besar yang kini membuat polisi bergerak cepat. เดี๋ยวจะนำหมายให้ดูนะครับ อันนี้หมายจับนะครับนี้ตำหนิรูปพรรณนะครับยืนยันว่าเป็น Kasus ini mencuat ke publik pertengahan Juli 2025. Seorang perempuan bernama Wilman M. Sawat, usia 30 tahun, ditangkap oleh kepolisian Thailand di rumahnya di Provinsi Nonthaburi, wilayah yang tak jauh dari Bangkok. Dia diduga menjerat 9 biksu dalam hubungan terlarang. Tapi bukan sekedar itu, wanita ini juga merekam semua aktivitas tersebut secara diam-diam. Kemudian menggunakan untuk memeras para korban. Dan bayangkan, seorang biksu yang seharusnya menempuh jalan spiritual justru terperangkap dalam jebakan duniawi. Pertanyaannya, bagaimana bisa ini terjadi ya teman-teman? Menurut laporan, Wilawan mengaku sebagai umat yang ingin bimbingan spiritual. Dia mendekati para biksu di beberapa wihara kecil yang jauh dari pusat kota. Perlahan, dia mulai membangun kedekatan, lalu memanfaatkan kondisi psikologi mereka. Beberapa biksu ternyata masih muda dan belum matang secara spiritual. Dan ada juga yang memang masa lalunya kelam. Setelah dekat, hubungan itu berubah menjadi hubungan fisik. Tapi tanpa mereka sadari, Wilaman merekam semuanya. Setelah memiliki bukti, dia memulai mengancam akan menyebar video tersebut jika mereka tidak memberikan sejumlah uang. Kasus ini memicu reaksi besar di masyarakat Thailand. Institusi Sangha, lembaga pengatur kehidupan biksu, langsung melakukan penyelidikan internal. Media sosial Thailand pun panas. Banyak yang menyayangkan bagaimana institusi keagamaan bisa begitu rentan terhadap manipulasi. Tapi di sisi lain, ada juga yang mengkritik masyarakat itu sendiri. Apakah kita terlalu menaruh ekspektasi suci pada manusia biasa? Pertanyaan ini membuka diskusi panjang tentang bagaimana seharusnya kita melihat pemuka agama sebagai manusia yang bisa salah atau simbol moral mutlak. Pihak kepolisian Thailand menyebut kasus ini sebagai tindakan kriminal serius, bukan sekedar pelanggaran moral. Wilawan dijerat dengan beberapa pasal: pemerasan, pelanggaran privasi, dan penyebaran konten tidak senonoh, dan potensi pelecehan terhadap institusi keagamaan. Dan saat ini, Wilawan ditahan. Dan dalam investigasi mendalam, para biksu yang menjadi korban juga sudah dikeluarkan dari biara. Meski ada beberapa yang meminta rehabilitasi, bukan hukuman. Kasus ini bukan hanya soal hubungan terlarang, video, atau pemerasan. Ini soal kerapuan manusia di balik jubah suci. Tentang bagaimana kekuasaan spiritual bisa disalahgunakan dan bagaimana kepercayaan masyarakat bisa runtuh hanya dengan beberapa individu. Ini juga menjadi pengingat bahwa jangan pernah terlalu percaya pada penampilan luar. Siapapun bisa jadi korban, termasuk tokoh agama. Manipulasi bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak disangka. Jadi, apakah kita masih percaya sepenuhnya pada simbol kesucian? Atau kita harus mulai menjaga iman kita sendiri agar tidak mudah disesatkan oleh dunia yang semakin gelap? Kalau menurut kalian, siapa yang paling bersalah dalam kasus ini? Wilaman karena menjebak atau para biksu karena melanggar sumpah? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.